Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Visi Suharti SE SYME selaku dosen pengampu mata kuliah perpajakan serta teman-teman yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Wafiatus Askia dengan NIM 1917201073 dari 5 Ekonomi Syariah D, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Universitas Islam Negeri Profesor Kiai Haji Saifuddin Zuhri Purwokerto. Untuk video kali ini dibuat untuk memenuhi tugas akhir mata kuliah perpajakan. Pada kesempatan kali ini saya ingin menyampaikan sedikit materi tentang pajak penghasilan pasal 29. Untuk poin yang pertama yaitu membahas tentang pengertian pajak penghasilan pasal 29. Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang tercantum dalam surat pemberitahuan tahunan atau biasa disebut dengan SPT, yaitu sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak yang bersangkutan dikurangi dengan kredit pajak penghasilan. Pajak penghasilan pasal 29 merupakan sisa dari pajak penghasilan yang terutang dalam tahun pajak dikurangi dengan kredit pajak pada pasal 21, pasal 22, 23, 24, dan pasal 25. Untuk poin yang kedua yaitu subjek pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama ada wajib pajak badan yang terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, BUMN, BUMD, dan lainnya. Untuk subjek pajak kedua yaitu ada orang pribadi. Ya, untuk poin yang ketiga membahas tentang ketentuan pembayaran pajak penghasilan kurang bayar sesuai dengan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu. Kekurangan pajak harus dilunasi selambat-lambatnya pada tanggal 31 Maret setiap tahunnya. Dan jika tahun buku dilakukan sesuai dengan tahun kalender. Jika tahun buku tidak sama dengan tahun kalender, misalnya dimulai pada tanggal 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka pajak harus dilunasi paling lambat pada tanggal 31 Oktober. Untuk yang kedua, wajib pajak badan. Pajak penghasilan pasal 29 kurang bayar ini harus dibayarkan setelah tahun pajak berakhir atau pada tanggal 30 April. Apabila tahun buku tidak sesuai dengan tahun kalender, misalnya dimulai pada tanggal 1 Agustus hingga 31 Juli tahun depan, maka kekurangan pajak harus dilunasi paling lambat pada tanggal 31 November. Untuk poin yang keempat yaitu tarif pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama untuk wajib pajak orang pribadi pengusaha tertentu atau WPO-PPT, yaitu pajak penghasilan pasal 25 yang sudah dilunasi sama dengan 0,75% dikali jumlah penghasilan atau omset per bulannya. Untuk pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi sama dengan pajak penghasilan yang masih terutang dikurangi dengan pajak penghasilan pasal 25 yang sudah dilunasi. Untuk tarif pajak penghasilan pasal 29 untuk wajib pajak badan yaitu angsuran pajak penghasilan pasal 25 sama dengan pajak penghasilan terutang tahun lalu dikali 12 bulan atau 1 tahun. Untuk pajak penghasilan pasal 29 yang harus dilunasi yaitu pajak penghasilan yang terutang dikurangi dengan angsuran pajak penghasilan pasal 25. Untuk wajib pajak badan dikenakan tarif yang berbeda sesuai dengan besar pendapatan dalam masa 1 tahun pajak. Nah, untuk jenis tarifnya yang pertama pendapatan bruto mencapai 4,8 miliar per tahunnya. Yang kedua,
pendapatan bruto mencapai 50 miliar per tahun. Yang ketiga, pendapatan bruto lebih dari 4,8 miliar dan kurang dari 50 miliar per tahun. Berikut contoh perhitungan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama, wajib pajak orang pribadi. Misal omset dalam setahun dari usaha subjek A senilai 300 juta, maka besar pajak penghasilan 25 yang perlu dilunasi adalah 0,5% dikali 300 juta sama dengan 1.500.000. Sementara setelah dihitung kembali, pajak terutang dari subjek A mencapai 3 juta. Berarti besaran pajak penghasilan pasal 29 yang wajib dilunasi oleh subjek A adalah 3 juta dikurangi 1.500.000, maka hasilnya 1.500.000. Untuk yang kedua, wajib pajak badan. Subjek B mendirikan sebuah koperasi di tahun 2018. Diketahui pajak penghasilan terutang 1 tahun bernilai 12 juta. Lalu di tahun berikutnya, subjek B berhasil memperoleh lebih banyak pajak. Alhasil, setelah dihitung kembali, pajak terutang di tahun 2019 mencapai 15 juta. Nah, kewajiban angsuran pajak penghasilan 25 di tahun 2019 sama dengan 12 bulan dikali dengan 1 juta, maka hasilnya sama dengan 12 juta. Berarti kewajiban untuk membayar pajak penghasilan pasal 29 di tahun 2019 adalah senilai 15 juta dikurangi 12 juta, maka hasilnya sama dengan 3 juta. Untuk cara bayar pajak penghasilan pasal 29, yang pertama, sebelum membayar pajak kurang bayar pajak penghasilan pasal 29, wajib pajak terlebih dahulu harus mendapatkan kode billing dari Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, membayar pajak kurang bayar bisa melalui ATM, internet banking, ataupun teller bank. Ya, poin selanjutnya tentang ketentuan lapor SPT tahunan pajak penghasilan pasal 29. Yang pertama, aturan baru sanksi tidak atau telat lapor SPT pajak. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, sanksi disesuaikan dengan tingkat atau tarif suku bunga acuan per bulan. A. Sanksi denda berdasarkan suku bunga acuan yang berlaku pada tanggal dimulainya penghitungan sanksi, paling lama 24 bulan pada wajib pajak. B. Tidak melunasi SPT kurang bayar. Yang C. Tidak melunasi SPT dan mendapatkan surat ketetapan pajak kurang bayar atau SKPKB. Yang D. Tidak menyampaikan SPT atau mengisi SPT tidak benar dan tidak lengkap dan tidak melampirkan keterangan yang tidak benar. Dan yang E. PPh PKP kurang bayar. Yang kedua, batas waktu bayar dan lapor SPT pajak. Untuk wajib pajak pribadi, pelaporan SPT tahunan pajak dilakukan pada bulan ketiga atau pada bulan Maret. Untuk wajib pajak badan, pelaporan SPT tahunan pajak dilakukan pada akhir bulan keempat atau pada bulan April. Ya, kesimpulannya adalah pajak penghasilan dikenakan kepada subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau terutang dalam 1 tahun pajak. Yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi, badan, dan badan usaha tetap. Pajak penghasilan pasal 29 adalah pajak penghasilan kurang bayar yang biasanya mengatur sisa pajak penghasilan yang terutang dalam masa 1 tahun pajak dan sudah dikurangi kredit pajak penghasilan lainnya. Pajak penghasilan pasal 29 ini berbeda dengan 2 tarif pajak lainnya, di mana pajak penghasilan pasal 25 harus dilunasi sebesar 0,5% dari jumlah omset setiap bulannya.
Sedangkan untuk pajak penghasilan pasal 29 yang wajib dilunasi adalah selisih dari pajak penghasilan terutang. Terima kasih, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.